ingin mengenal Dia lebih dalam lagi. Dahsyat saudara. Ini kerinduan kita semua. Hari ini kita belajar sesuatu yang dunia sementara mengalami kondisi secara global dari bangsa-bangsa. Dan kita mengalami semuanya. Tapi bagi orang percaya janji Tuhan, kita pasti melewati segala sesuatu dalam karya kasih dan perlindungan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kita baca sama-sama dari Filipi pasal 4. Perjanjian Baru, kitab surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama beberapa ayat ini. Ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Surat ini dikirim oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan Paulus bukan ada dalam keadaan yang aman-aman saja. Keadaan tenang-tenang saja. Tapi dalam kondisi yang sukar, teraniaya. Wow. Dan jemaat di Filipi mengalami kondisi teraniaya. Dan dia sampaikan surat dalam kondisi dia teraniaya dan jemaat yang terancam teraniaya, dia tulis bersukacitalah senantiasa. Wah, luar biasa. Kalau orang bersukacita dalam kondisi susah, tapi dibilang bersukacita, hal yang mustahil bagi manusia. Betul ya? Dikatakan bersukacita dalam kondisi yang sukar, dianiaya. Tapi firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Bilang bersukacita senantiasa. Jadi surat ini dimaksudkan Tuhan melalui Paulus kepada jemaat Filipi. Sukacita itu tidak tergantung pada kondisi susah atau senang, sakit atau sehat, untung atau rugi, hidup atau mati, tetap bersukacita. Haleluya, halo, ya, tetap bersukacita. Itu senantiasa, berarti terus menerus sukacita. Dunia semakin mengalami kondisi krisis secara global. Tetapi kita diajar Tuhan untuk menghadapinya dengan sukacita. Amin. Beda sukacita dengan bahagia. Bahagia itu bisa hilang sebentar. Contoh, kita bahagia kalau punya cukup makan, minum, pakai, semua kita butuhkan. Cukup, pasti bahagia itu. Betul ya? Pasti. Tapi kalau kondisi kurang atau sakit atau ada masalah, pasti hilang. Hilang dengan sendirinya itu. Betul? Tapi sukacita beda. Kenapa? Karena sukacita itu adalah pekerjaan roh di dalam kita. Keterhubungan kita dengan Tuhan itu maksudnya.
Sukacita karena kita terhubung dengan Tuhan dalam suka duka, untung rugi, sehat atau sakit. Itu kita selalu terhubung dengan Tuhan. Karena apa? Roh kita yang bekerja. Roh kita yang terhubung dengan Tuhan. Itu yang membangkitkan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Ya. Hebat sekali. Dan Paulus bersukacitalah. Ada perpecahan di antara mereka dalam jemaat Filipi. Paulus bilang bersukacitalah. Giatlah bersama-sama dengan mereka yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ayat-ayat sebelumnya. Harus bersukacita. Haleluya. Jadi beda. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dalam kondisi yang sukar dan sulit, Paulus bilang, hendaklah kebaikan hati diketahui semua orang dengan sukacita. Tuhan sudah dekat. Waduh. Tuhan sudah dekat. Tuhan ada di mana? Di hati. Tuhan ada di hati roh kita. Bersukacita. Masalah boleh terjadi, tapi Tuhan ada di sini. Tuhan ada bersama kita. Tantangan boleh datang, tapi Tuhan ada di sini. Amin. Kita boleh tinggali orang yang kita kasih, tapi Tuhan ada di sini. Amin. Harus bersukacita senantiasa. Kepada jemaat Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Amin. 17-18. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sebab itu yang dikatakan Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kehendak Tuhan selalu bersukacita. Katakan, kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Coba lihat kiri kanan dulu. Ekspresi hati hidup yang disukai semua orang. Coba lihat. Haleluya. Ekspresi sukacita, ekspresi kedamaian, ekspresi kebesaran Tuhan di dalam kita yang dilihat oleh semua, diketahui semua orang. Lewat ucapan, lewat senyum kita. Coba senyum bukit dulu. Senyum bukit dulu, senyum. Kita belajar, Tuhan bilang, bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Amin. Lupakan semua. Sebab Paulus bilang, lupakan semua yang lalu. Lupakan semua yang tadi, yang kemarin, yang minggu lalu. Lupakan semuanya. Tapi bersukacita hari ini untuk seterusnya sampai selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan sudah dekat. Ayat berikut dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang kita bahas. Di tengah-tengah kondisi dunia sekarang ini banyak orang khawatir. Mungkin di perusahaan gaji potong, tunjangan hilang, khawatir, tidak cukup, ini kurang, bahkan hilang pekerjaan. Tuhan bilang jangan khawatir. Takut masa depan seperti apa? Jangan khawatir. Takut nanti punya teman hidup tidak cocok atau belum ada atau susah. Jangan khawatir. Jangan khawatir di kehilangan orang-orang yang kita kasih. Ditinggalkan orang-orang yang kita kasih. Jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan sudah dekat, kita lagi dalam kondisi sukar ini. Tapi kita bilang, bersukacita senantiasa.
hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan khawatir. Kalau Tuhan sudah dekat, harusnya kita tidak boleh khawatir. Karena Tuhan dekat. Amin. Tuhan dekat, masa khawatir? Dia raja dan segala raja, pemilik langit, bumi, alam semesta. Sudah dekat. Dia sudah ada suara. Di mana? Ada di depan, ada di depan. Sudah dekat. Masa khawatir? Amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Garis bawahi kata apapun juga. Garis bawah di situ. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal di garis bawahi. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikata tetapi itu menciptakan sebuah kontras antara apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Apa yang tidak boleh kita lakukan yaitu jangan khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini kontras, yang di satu melarang, yang satu anjuran. Melarang untuk melakukan, dilarang untuk khawatir, dan anjuran untuk menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Tangkap ya? Amin. Iya. Tuhan bilang jangan khawatir. Tentang apa? Apapun juga. Artinya, mungkin dalam sekian banyak masalah yang kita alami, kita hadapi, barangkali di antara kita mulai pilih-pilih. Ini agak ringan. Ini tidak terlalu berat. Tapi yang satu ini nih, ini yang bikin saya khawatir ini. Halo? Betul tak? Tuhan bilang, semuanya, segalanya. Tentang apapun itu, tidak boleh. Ada sedikit pun tidak boleh. Yang kecil, besar, yang sedang, tidak boleh ada kekhawatiran di dalam kita. Aneh. Tuhan sudah dekat. Tuhan ada. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Jangan khawatir. Tuhan larang. Coba bilang kiri kanan. Mulai hari ini belajar, jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Tentang, tadi saya bilang, apapun juga, garis bawah, apapun juga itu tidak boleh khawatir. Amin. Makan, minum, pakai, teman, hidup, masa depan, pekerjaan, apa saja, tidak boleh khawatir. Tetapi, nyatakan keinginanmu dalam segala hal. Keinginanmu kepada Tuhan. Ingin apa saja, kasih tahu. Terkadang kenapa? Karena kekhawatiran melemahkan kita. Ya kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Betul? Kekhawatiran meruntuhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Oh, kita tidak bisa buat apa-apa, tidak berdaya, patah semangat, hilang pengharapan, lupa janji Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nyatakan segala keinginanmu kepada dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Kalau kita turuti firman Tuhan ini, kekasih Tuhan, janji Tuhan yang akan kita terima ialah damai sejahtera
yang melampaui segala akal. Kalau kita ikuti perintah, jangan khawatir, tapi nyatakan keinginanmu dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka janji Tuhan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak pernah terbayangkan dalam pikiran hati kita. Itu disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi Tuhan larang, tidak boleh khawatir. Tapi Tuhan anjurkan, apa saja yang kau mau, ingin dalam hati, bicara dengan Tuhan. Berapa banyak yang setiap hari bicara dengan Tuhan? Setiap hari, pagi, petang, siang, malam, bicara dengan Tuhan. Ini yang penting. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di pertemuan pengurus pengerja hari Jumat, saya ngajar tentang mesbah doa. Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. Kenapa setiap minggu diumumkan mesbah doa keluarga berjalan seperti biasa setiap hari? Ini firman-Nya. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengucap syukur dalam suka dan duka, dan apa yang kau inginkan, curahkan semua kepada Tuhan. Lepaskan semua kepada Tuhan. Maka yang tiba, yang hadir di sini adalah menggantikan kekhawatiran di hati kita adalah damai yang melampaui segala akal. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Kita baca lagi. Ini juga hal kekhawatiran. Banyak ayat Alkitab berbicara tentang kekhawatiran. Tetapi Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi begitu akan lebih luas. Ketika saya belajar, dia lebih detail kalau kita ikuti. Baca ayat yang 1 Petrus 5 ayat 6-7. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dialah yang memelihara kamu. Kita ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Itu yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Jangan kekhawatiran menjadi menang, kita tanggung sendiri. Serahkan untuk Tuhan. Amin. Serahkan kekhawatiran untuk Tuhan. Tadi berdoa toh, sampaikan segala keinginanmu kepada Tuhan. Tuhan bilang sekarang serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab kau hidup, kau terpelihara, itu karena Tuhan. Tuhan yang pelihara. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara kita. Dia mencukupkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, melakukan apa saja dalam segala jalan hidup kita. Kapanpun dan dimanapun kita ada. Dia yang pelihara kita. Sesuatu yang kita serahkan dari dalam diri kita keluar untuk serahkan kepada orang lain, perlu tindakan. Amin. Sesuatu yang harus keluar dari hidup kita untuk diberikan kepada orang lain, perlu tindakan kita. Tanpa tindakan tidak bisa. Amin. Serahkan. Karena kalau tidak serahkan, kau tanggung sendiri. Kau pegang sendiri, kau alami sendiri, tersiksa sendiri, menderita sendiri, susah sendiri. Tuhan serahkan untuk saya bertanggung jawab. Amin. Wow. Makanya dalam pujian tadi, saya melompat langsung, saya langsung catat itu. Kenapa? Karena luar biasa. Ini konfirmasi Tuhan. Serahkan untuk Tuhan.
Karena kalau tidak serahkan, ada di mana? Ada di pikiran, ada di hati. Yang tanggung siapa? Ya kita tanggung sendiri. Tuhan bilang serahkan. Kau tidak mau serahkan. Alami sendiri. Tersiksa sendiri. Menderita sendiri. Lalu yang lebih fatal apa yang terjadi? Rohani kita mengalami tekanan, himpitan, jepitan. Sehingga tidak bisa bertumbuh. Karena kekhawatiran. Ketika kekhawatiran kita tidak serah, bertindak untuk menyerahkan kepada Allah pencipta kita, Maha Kuasa kita, Tuhan yang hidup, yang bertanggung jawab atas hidup dan mati kita. Ketika kita tidak serahkan, ibarat benih yang terhimpit oleh rumput duri, sehingga tidak bisa bertumbuh untuk menghasilkan buah. Betul? Orang yang khawatir adalah seperti benih yang terhimpit oleh rumput duri, tumbuh sama-sama, dan dia tidak bisa bertumbuh kuat, bagus, karena terhimpit rumput duri. Lalu dia tidak bertumbuh bagus, sehingga tidak menghasilkan buah. Benih yang jatuh di batu, bertumbuh bersama rumput. Alkitab katakan, dia tidak menghasilkan buah. Amin. Jadi kalau kita dipenuhi kekhawatiran, kita tidak bisa bertumbuh baik untuk menghasilkan buah kehidupan yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama, dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu sama seperti itu. Amin. Betul ya? Iya. Firman Tuhan demikian. Yakub waktu jalan pulang untuk bertemu dengan kakaknya Esau, khawatirnya luar biasa. Kakaknya begitu rindu dengan kasih Tuhan. Dibuat jahat terhadap kakaknya dulu. Waktu jalan pulang, Kejadian mencatat pasal 32. Dia bagi rombongannya, lembu, kambing, sapi, dombanya jadi 2 kelompok. Karena khawatir. Dia bilang, kamu 1 kelompok jalan ke muka. Dia dengan istri anak-anaknya jalan di bagian belakang. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan kakaknya, pasukannya hantam dia, aniaya dia, bunuh dia. 1 kelompok ini kalau dianiaya atau kena perang, kita masih ada di belakang karena khawatir. Seperti itu. Kekhawatiran. Kejadian 32 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya dan lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Tujuannya apa? Karena khawatir jangan sampai dia korban di tangan kakaknya sendiri. Lebih baik bagi yang separuh ke depan supaya yang sana saya masih selamat. Jadi saya sudah tahu, kalau begitu sudah dianiaya, saya lari, saya selamatkan diri. Itu sama dengan tadi saya bilang. Pertumbuhan kekristenan kita kalau dengan penuh kekhawatiran sama seperti rumput yang menghimpit, rumput duri yang menghimpit kehidupan kita. Ya. Dalam bahasa asli, khawatir itu salah satu pengertiannya kata carar, T-S-A-R-A-R, rar. Berarti terkurung
terkurung. Khawatir itu sama dengan terkurung. Dalam pengertian fisik, diterjemahkan menjadi membungkus. Cara terkurung artinya membungkus, mengurung, dan sesak. Terkurung, membungkus, dan sesak. Carar. Artinya, waktu kita dipenuhi dan tidak melepaskan, tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita terkurung, kita kurung hidup kita sendiri. Hati jiwa kita sendiri, roh kita sendiri, tertekan, terhimpit, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini meruntuhkan, ini melemahkan, dan ini menghancurkan kehidupan kita. Amin. Sebabnya Tuhan larang, tidak boleh khawatir. Ini yang Yakub alami. Halo? Haleluya. Jadi kekhawatiran bisa merusak kesejahteraan seseorang. Bilang kira kan, jangan sampai kekhawatiran bikin rusak kau. Kekhawatiran bisa merampas kekuatan serta inisiatif kita untuk bertindak. Khawatir bisa merampas kekuatan dan inisiatif untuk bagaimana kita bertindak keluar dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Amsal 12 ayat 25, coba baca. Amsal 12 ayat 25. Nah, tadi pengertian carar tadi, coba baca ayat ini. Sama-sama, 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Membungkukkan, terkurung, terjepit, terbungkus, tidak bisa bikin apa-apa. Tapi perkataan yang baik menggembirakan hati. Amin. Nah, itulah tindakan iman selalu kita lakukan. Tindakan iman, perkataan profetik harus selalu keluar dari hati kita yang penuh percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran tidak boleh. Kenapa? Secara medis, seorang ahli berkata kekhawatiran mempengaruhi sirkulasi darah. Kekhawatiran mempengaruhi sirkulasi darah, mempengaruhi jantung, kelenjar-kelenjar, dan seluruh sistem saraf. Itu kekhawatiran dapat mengganggu. Halo? Makanya tidak boleh. Firman sudah melarang. Secara medis, dokter menemukan ternyata khawatir itu mempengaruhi sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Jantungnya, kelenjar-kelenjarnya, semua sangat berpengaruh. Sistem saraf terpengaruh semuanya. Dan jauh lebih serius adalah ketika kekhawatiran terjadi bagi orang percaya, kerugian rohani terjadi. Amin. Kerugian rohani terjadi kenapa? Karena khawatir lebih dari percaya kepada Tuhan. Khawatir lebih daripada percaya kepada Tuhan. Itu kita rugi. Rugi kenapa? Jauh dari Tuhan. Tidak percaya kekuatan kuasa Allah yang hebat dan perkasa. Contoh saya bilang, itu seperti tanaman berduri yang merusak hidup kita. Matius 13 ayat 22. Coba baca Matius 13 ayat 22. Matius 13
22. Nah, 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sampai pikir sendiri, simpan sendiri, akhirnya kesehatan terganggu. Ya, kesehatan terganggu. Tuhan rindu hari ini, kita ambil tindakan, kita ambil langkah. Tidak boleh membiarkan kekhawatiran terjadi hidup kita. Karena kalau kita khawatir terus, kita tidak akan mengalami janji Tuhan. Kerugian rohani, jauh dari Tuhan, dan kita tidak mengalami janji Tuhan pada saat dia datang kembali. Karena kita putus di tengah jalan. Lukas 25 ayat 34 sampai 36. Ini ayat terakhir. Lukas 21 ayat 34 36. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tahan berdiri, jangan khawatir, tahan berdiri, tapi tetap siaga sampai kedatangan Tuhan. Kita kedapatan. Tuhan bilang, taat untuk tidak khawatir, taat untuk meresponi anjuran Tuhan, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Dia dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang Tuhan bilang, berjaga-jagalah. Supaya jangan kita ditimpa pada hari itu.